Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco pada RHI Renungan hari ini dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pada saat ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tekun berbakti di masa pandemi. Tekun berbakti di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa maksudnya tekun berbakti di masa pandemi? Bukankah di masa pandemi ibadah onsite tatap muka tidak dianjurkan? Bukankah rapat-rapat pembinaan dengan tutorial pakai Zoom atau Google Meet? Bukankah kita dilarang berkerumun dan bukankah kita dibatasi untuk ibadah kita? Mengapa ada tema tekun berbakti di masa pandemi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu menggelayut dalam pikiran ibu bapak dan saudara. Saya akan ungkap, mungkin begitu. Karena apa? Karena kita selalu berpikir bahwa berbakti itu pasti ritual. Berbakti adalah tindakan untuk menyatakan rasa bakti kepada Tuhan. Itu berbakti. Wujud dari berbakti adalah melalui banyak hal. Perilaku hidup, mulai dari pikiran, ucapan, hingga perbuatan. Sementara kebaktian minggu atau ibadah itu bagian dari berbakti yang disebut ritual. Jadi, berbakti jangan diidentikan cuma ritual. Kalau berbakti cuma ritual, mudah sekali jadi orang beragama. Saya Kristen, berarti saya minggu ke gereja dan sudah. Lalu Senin sampai Sabtu saya hidup seenakku sendiri. Mudah, gampang. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Berbakti tidak terbatas di gereja. Berbakti tidak sekedar dengan kebaktian. Berbakti adalah sebuah laku hidup. Ini yang harus kita cermati sehingga kita jangan salah paham dengan tema ini, saudara. Dengan kata lain, saudara, kita tekun berbakti di masa pandemi berarti di tengah pandemi yang penuh pembatasan, yang penuh dengan protokoler kesehatan, yang penuh dengan peringatan supaya menjaga imun, supaya kita istirahat cukup, supaya kita punya asupan makanan yang cukup. Disinilah bagaimana iman ditingkatkan sebagai wujud orang yang percaya. Jadi, tekun berbakti di masa pandemi adalah sebuah laku hidup sebagai tanda bakti kepada Tuhan yang dilakukan di tengah masa pandemi ini. Jadi, pandemi bukan jauh dari Tuhan. Pandemi bukan melupakan Tuhan. Pandemi adalah makin membawa kita dekat kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual. Itulah sebabnya, mari tekun berbakti di masa pandemi dan kita bersama-sama membuka landasan dari firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yang demikian sabda Tuhan untuk kita cermati bersama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita langsung menemukan poin-poin penting. Inilah tekun berbakti di masa pandemi. Dari Ibrani 10, 24 sampai dengan 25. Yang pertama dikatakan, yaitu kita saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan, jangan egois. Sekarang ada WA, WhatsApp, ada FB, Facebook. Sekarang ada IG, Instagram. Sekarang ada Telegram. Sekarang ada video call. Sekarang ada alat-alat yang begitu luar biasa. Paling tidak kita melihat, mencermati, menyapa, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang terpapar, tindakannya apa? Bagaimana kita menolong dengan tetap pakai protokoler kesehatan? Bagaimana kita mewujudkan jogo tonggo, jogo kelompok, bahkan jogo satu gereja? Ini yang harus kita cermati lebih lanjut. Pertama adalah saling memperhatikan. Kedua adalah saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita bisa share tentang aktivitas kita. Kita bisa share tentang kegiatan di rumah kita. Tentang vitamin, tentang merawat tanaman, tentang mengisi waktu kosong, dan seterusnya. Jadi, saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Bukan egois, bukan saling cuek, bukan saling tidak memperhatikan, tapi malah kita lakukan yang terbaik. Dan ini memungkinkan, saudara. Karena masa pandemi seperti ini, kita butuh teman-teman kita, WAG-nya bisa tambah rame, dan kita bisa pakai untuk hal yang positif. Bahkan ada juga hal-hal tertentu yang kita bisa buat. Di jemaat yang saya layani, ada kegiatan sekolah minggu, saudara, dan itu mereka merekam lagu dari rumah, kemudian dikirim, bahkan video, kemudian diedit, kemudian disiarkan bareng, dan kemudian ditonton bareng dari rumah masing-masing. Kemudian ada juga pewartaan firman yang dibuat, dan itu asik. Bersekutu tanpa bertemu, katanya. Bersekutu tanpa bertemu. Jadi di masa pandemi kita bisa saling mendorong, kita bisa saling menasehati. Ini yang penting. Saling mendorong, saling memperhatikan. Dan yang ketiga adalah satu ungkapan yang penting untuk kita cermati, yaitu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Dalam masa pandemi memang tidak onsite, tapi ibadah-ibadah yang online, baik streaming radio, baik streaming YouTube, bahkan acara-acara yang ada di YouTube membutuhkan kesungguhan. Apakah jika tidak ada orang lain yang memperhatikan kita? Apakah jika hanya Tuhan yang memperhatikan kita, kita masih mau ibadah dengan mandi dulu, dengan sungguh-sungguh? Atau karena tidak ada orang lain, ya yang ada Tuhan, biarin aja Tuhan, kita ibadah, tidak usah mandi, tidak usah lalu ganti pakaian, kalau perlu ibadahnya sambil tidur. Begitu. Pertemuan ibadah adalah pertemuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam hal ini keluarga.
pertemuan ibadah bukan formalitas. Kalau kita berpikir, oh ini tidak ada orang lain, cuma suami, istri, anak, dan Tuhan tidak kelihatan, lalu kita tidak perlu ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya kita ibadah juga, tapi sambil nyuci, sambil mungkin menyapu, sambil memasak, dan mungkin malah sambil tidur, belum bangun. Mungkin. Saya tidak menyalahkan, silakan. Tapi pantaskah itu? Pantaskah pertemuan ibadah yang ada Tuhan diisi dengan seperti itu? Pantaskah? Silakan. Saudara, ini pertanyaan yang penting. Pantaskah? Silakan. Saya mengatakan tidak. Karena apa? Karena kita berarti tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Kecuali kalau kita sakit, kecuali kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada orang saja, kita ketemu tamu, dan itu lalu kita atur diri. Tapi ini tidak. Silakan, ini penghayatan. Penghayatanku mungkin beda dengan penghayatan ibu bapak saudara. Tetapi yang penting pada saat ini adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dan kualitasnya harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Kita bisa berbeda tentang tanggapan ini. Tapi pertemuan ibadah jangan dilupakan. Banyak orang ketika tidak kebaktian, dia lalu tidak beribadah. Dia memang buka YouTube, ya fatum salam, tapi tidak sampai akhir. Oh, dia akan percepat sampai khotbah saja. Oh, ternyata tidak menarik, lalu dia pindah channel lain yang ada kebaktian juga. Lalu wah, di sini oh ternyata tidak juga, pindah lagi. Saudara, itu nonton orang kebaktian. Itu bukan ibadah. Ibadah itu yang perlu ditemui siapa? Pengkhotbah yang bagus, yang listranya lucu-lucu, atau Tuhan? Yang saya tahu, ibadah itu dengan Tuhan, bukan dengan pemimpin kebaktian, bahkan bukan dengan pendeta yang hebat sekalipun. Ibadah adalah dengan Tuhan. Dan tentu ada relasi dengan sesama, tapi Tuhan yang utama. Oleh sebab itu, nasihat ketiga adalah selain saling memperhatikan, saling mendorong, maka yang ketiga adalah saling berbakti, yaitu persekutuan, pertemuan ibadah kita, dan dikatakan bagian akhir saling menasehati. Saling menasehati, dan menasehati itu harus mulai dari diri sendiri, baru kita bisa menasehati orang lain. Ada seorang pendeta yang mengunjungi jemaatnya, dan jemaat ini protes, curhat dan protes. Pak Pendeta, saya kira anak-anak sekarang itu tidak punya etika sopan santun. Loh, pendetanya kaget. Kenapa? Kalau diberi nasihat nggak mau dengar, dia balas kasih nasihat. Pendetanya makin tertarik. Loh, maksudnya bagaimana? Kalau diberi nasihat, Pak, kita ngomong 1 kalimat, dia 5 kalimat. Kita ngomong 5 kalimat, oh dia kasih ceramah. Oh ya? Contohnya? Begini, Pak. Kemarin dan berkali-kali itu saya bilang ke anak saya, kamu itu kan warga gereja. Kamu itu mau ke gereja. Kamu mau ikut kegiatan vokal grup kaum muda, atau PA, atau persekutuan kaum muda. Jangan asik dengan kegiatanmu sendiri dan melupakan Tuhan. Bagus toh, Pak? Bagus. Panjenengan itu orang tua yang baik, mendidik anaknya yang kerengko dan memberitahu, bagus. Tapi Pak, anak saya itu nggak mau dengar. Begitu saya bilang, kamu bawa ke gereja, malah mengece. Loh, ngece gimana? Hah? Bapak itu ngomong suruh ke gereja. Lah wong bapak sendiri aja
nggak pernah ke gereja. Saudara-saudara, sebelum menasehati orang lain, nasehati diri sendiri dulu. Dia suruh anaknya ke gereja, dia sendiri enggak. Oleh sebab itu, di masa pandemi kita memang harus saling menasehati, tapi mulai refleksi, mawas diri dulu. Jangan sekedar obral nasihat. Saudaraku, ini hal yang perlu kita cermati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dari pokok bahasan ini kita menemukan beberapa poin sekarang. Yang pertama, di masa pandemi ini kita perlu saling memperhatikan. Saling memperhatikan dan tidak boleh egois, meskipun kita harus terikat dengan protokoler kesehatan. Yang kedua, kita tidak hanya saling memperhatikan, tapi saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Silakan itu diterapkan dalam konteks kita saat ini, baik di dalam keluarga atau sekitar. Tidak hanya saling memperhatikan, tapi saling mendorong dalam hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Bagaimana mengisi waktu kosong, bagaimana memupuk persahabatan dalam keluarga, bagaimana jika ada salah satu yang terpapar, bagaimana jika sudah terpapar dan sakit, dan bagaimana kita harus memperlakukan, menjaga diri tapi tetap mengasihi, memperhatikan, dan saling mendorong dalam kasih. Yang ketiga, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya bukan onsite ya. Kalau itu memang sudah bagus, sudah boleh nanti ya dilakukan. Tapi yang dimaksud adalah ibadah itu relasi dengan Tuhan. Yang pertama adalah dengan Tuhan dalam keluarga. Jangan menjauhkan. Ada ibadah online, coba ikuti. Ada streaming, bahkan di radio juga, coba itu juga dipakai. Bagaimana iman kita bertumbuh di tengah pandemi ini. Itu jangan disepelekan. Dan yang keempat adalah saling menasehati. Semakin giat melakukan, saling menasehati satu dengan yang lain. Dan itu menandakan kita adalah orang yang beriman. Jika empat hal ini kita lakukan, saudara-saudara, maka pandemi bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kita makin diberkati oleh Tuhan. Kita makin beribadah, berbakti kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan 4 poin ini saya berharap bisa kita lakukan. Dan masa pandemi entah sampai kapan kita tidak tahu, tapi kita percaya Tuhan akan tolong kita. Yang penting di masa pandemi kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ingat ya, kualitas. Dan meskipun kita tidak bisa tatap muka, tapi banyak hal ibadah bisa dilakukan. Dan saya berharap ini waktu yang tepat untuk kita membina relasi dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan sangat baik, dengan waktu yang ada, dan dengan refleksi yang sungguh-sungguh baik di tengah pandemi ini. Saudara, semoga Tuhan berkati saudara, dan kita akan percaya Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya di masa pandemi kami tetap tekun berbakti. Berkatilah supaya kami mampu untuk menghadapi kehidupan yang penuh petaka dan kesulitan ini dengan berharap pada Allah. Tuhan berkatilah pemerintah kami dan pihak-pihak yang membuat makin baik, terutama di tengah pandemi, bisa teratasi. Berkati keluarga kami, berkati yang sedang sakit, yang terpapar, berkati yang terpaksa kehilangan anggota keluarga dan berduka. Berkati Tuhan kami untuk saling memperhatikan, untuk saling mendorong, untuk tetap berbakti, dan untuk saling menasehati. Terima kasih Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin.